Selamat pagi pemirsa. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hari ini menggelar sidang kasus korupsi pengadaan proyek Customer Information System dengan terdakwa mantan Direktur Utama PLN Edy Widiono. Agenda sidang saat ini adalah tanggapan jaksa penuntut umum terhadap nota keberatan terdakwa. Informasi selengkapnya disampaikan Paskalis Iswari langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Paskalis, bagaimana tanggapan jaksa atas nota keberatan terdakwa? Secara jujur, Ya, Gadiza, sidang sendiri sudah usai tadi sekitar pukul 10 pagi tadi, dan selama sidang yang berjalan sekitar 50 menit, jaksa penuntut umum menolak semua nota keberatan yang telah dibacakan oleh Edy Widiono pada sidang sebelumnya. Nah, pada sidang sebelumnya Edy Widiono sendiri menyatakan bahwa meminta agar surat dakwaan dibatalkan, dan ia melihat bahwa dakwaan tidak dapat diterima oleh pihaknya. Ada beberapa poin yang dibacakan oleh JPU. Yang pertama adalah nota keberatan tentang tindakan orang lain yang seharusnya dijadikan tersangka namun disangkakan kepada Edy Widiono. JPU sendiri melihat bahwa untuk penyidikan kasus PLN ini tidak perlu adanya muncul aktor lain sebagai tersangka karena Edy Widiono dilihat sudah terlibat dalam kasus ini. JPU melihat bahwa dengan berjalannya proses penyidikan ataupun selama persidangan kemungkinan akan muncul tersangka-tersangka lain yang baru. Yang poin kedua yang lain adalah Edy Widiono memberikan nota keberatan yang menyatakan bahwa ia dijadikan tersangka sebelum adanya perhitungan kerugian negara. Ia dijadikan tersangka pada tanggal 24 Februari 2010, sedangkan kerugian negara baru dihitung dan baru muncul pada tanggal 16 Februari 2011. Namun menurut JPU, adanya fakta hukum yang menunjukkan Edy terlibat dalam kasus ini sudah cukup menjadikan Edy Widiono tersangka. JPU melihat kuasa hukum dari Edy Widiono berusaha mengaburkan fakta dengan mengaitkan penetapan tersangka dengan perhitungan kerugian negara sebesar 46 miliar tersebut. Dan JPU sendiri melihat ada beberapa fakta nota keberatan yang disampaikan oleh Edy Widiono seharusnya tidak masuk eksepsi. Di sebelum persidangan berakhir, kuasa hukum Edy Widiono sendiri meminta kepada JPU ataupun kepada hakim agar meminta izin kepada kliennya untuk berobat di rumah sakit. Namun permintaan tersebut ditolak. Nah, setelah selesai persidangan, pengacara dari Edy Widiono, Magdir Ismail, sempat menyatakan kekecewaannya terhadap JPU yang menolak eksepsi-eksepsi yang diberikan oleh kliennya, dan ia melihat banyak kejanggalan dalam kasus ini, bahwa masih banyak aktor besar lain yang telah disebut selama persidangan